Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu dipimpin untuk berdoa. Mulai pembelajaran ini berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Baik. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Ada, aturan Bu. Bu. Kenapa aturan? Tanpa alasan Bu. Oh, tanpa alasan. Oke, Ibu catat dulu ya. Baik, untuk mengecek kalian sudah siap atau belum hari ini untuk mengikuti pembelajaran Ibu, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk-tepuk dulu nih. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Tapi kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Dan kalau malam itu kalian tidak usah tepuk, oke? Iya, Bu. Kita coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Kita coba lagi ya. Oke. Sore, siang, pagi, malam. Oke, itu artinya kalian sudah fokus ya buat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan peran sosiologi, mengkaji gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami fungsi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Peserta didik juga mampu menganalisis gejala sosial di masyarakat dan menyimpulkan permasalahan yang muncul. Juga peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama teman sekelompok. Jadi harapannya kalian bisa sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu punya 2 gambar. Siapa yang mau berpendapat tentang gambar yang ada di PPT? Saya Bu, Iya, silakan. gambar tersebut menunjukkan gambar tentang kemiskinan. Iya, benar ya. Terus yang satunya ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Iya, silakan. gambar anak kecil yang ada di sekitar sampah. Iya, betul ya. Yang satunya lagi tuh, yang bangunan itu siapa yang mau berpendapat? Saya. Iya, silakan. Ketimpangan Bu itu Bu. Oh, Lokal iya. sama sampingnya tuh Bu. Benar banget ya. Jadi 2 gambar ini adalah tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jadi kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah masalah sosial yang termasuk dalam gejala sosial. Jadi kenapa Ibu menampilkan gambar gejala sosial di sini? Karena kita akan membahas tentang fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Jadi fungsi sosiologi yang pertama adalah perencanaan sosial. Perencanaan sosial digunakan sebagai alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Juga untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Jadi, contohnya misalnya kita melakukan proses pembangunan. Jadi, dalam pembangunan itu kan proses untuk bentar. Ibu sana dulu. Jadi pembangunan itu adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk menjadi lebih baik itu kita perlu untuk merencanakan sesuatu hal tersebut, begitu. Selanjutnya penelitian sosial. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial itu
mempertimbangkan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat, juga untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Misalnya itu kita melakukan penelitian ke tempat yang kebiasaan masyarakatnya itu sangat berbeda dengan kita. Jadi kita itu tidak boleh merendahkan, dan kita harus memahami pola tingkah laku mereka dan tidak boleh merendahkan dan harus menghargai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dalam pembangunan ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Dalam tahap perencanaan itu kita melakukan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Lalu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu tahap untuk memerlukan adanya pengawasan. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi itu tahap yang terakhir. Jadi setelah pembangunan kita melakukan evaluasi apa yang masih kurang untuk dilakukan, seperti itu. Jadi yang terakhir, fungsi sosiologi yang terakhir itu ada pemecah masalah sosial. Yang pertama ada metode antisipatif, dan yang kedua metode represif, dan yang ketiga metode restitutif. Selanjutnya yaitu peran sosiologi. Di sini terbagi 4. Yang pertama ada ahli riset, yang kedua konsultan kebijakan, yang ketiga praktisi, dan yang keempat guru atau pendidik. Jadi setelah kita belajar tentang 4 fungsi sosiologi dan 4 peran sosiologi, Ibu ingin kalian juga memahami secara mandiri tentang materi-materi yang sudah Ibu sampaikan dan mendalami materi tersebut. Jadi di sini Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Perwakilan kelompok tolong maju ke depan. Jadi kalian bisa langsung kembali ke tempat duduk ya. Menit ya. Ya, Bu. Oh iya. Kelompok 4 mana? Saya bertanya dulu. Nah, pas maju. Enggak. Gimana? Oh, bertanya. Iya. Udah paham kan? Sudah. Kelompok 2. Ya, gimana? Ada kesimpulan? Dipresentasikan ya kalau sudah selesai.
Acak dulu. Cek dulu. Oke. Ibu mau kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dinda dan perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama ini kami mendapat amplop nomor 2. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam penelitian gejala sosial. Sosiologi melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan konsep dan teori yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang dapat digunakan sebagai perwujudan keinginan manusia untuk mengetahui segala yang dihadapi dalam kehidupannya. Maka sosiologi berupaya memahami sebab-sebab dari gejala sosial di masyarakat dan menganalisisnya sesuai prosedur penelitian ilmiah sehingga akan diperoleh data-data sosiologi. Kemudian yang kedua adalah sosiologi bisa digunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah sosiologi membantu untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Misalnya dalam penelitian mengenai perilaku konsumen, seorang peneliti sosiologi dapat menganalisis bagaimana budaya, norma sosial, dan faktor ekonomi mempengaruhi keputusan pembelian individu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menginformasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Jadi fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial dalam masyarakat itu masalah sosial yang muncul dalam masyarakat bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga masyarakat. Masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dalam masyarakat sendiri dan membutuhkan pemecahan segala masalah-masalah sosial yang menyangkut nilai dan moral. Kedua, masalah sosial adalah kemudian masalah sosial adalah adanya ketidaksesuaian unsur yang ada dalam masyarakat. Misalnya seperti kemiskinan. Miskin di sini adalah berupa miskin ilmu, miskin pekerjaan, dan miskin keterampilan. Kemudian ada juga masalah kesehatan, perilaku menyimpang, masalah kependudukan, pelanggaran nilai dan norma, dan sebagainya. Fungsi sosiologi adalah untuk memberikan bantuan pada masyarakat guna memecahkan masalah sosial sebagai metode represif dan preventif. Dengan begitu, maka proses pembangunan suatu negara bisa berlanjut dengan memberikan kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian untuk mengerjakan kuis dahulu. Jadi kalian buka di Google joinmyquiz.com. Ayo yang lain bisa dipercepat ya. Masih ada yang belum masuk? Sudah? Bisa kita mulai? Bisa.
dong. Aku saya teosi. Oke, itu artinya kalian harus mempelajari mendalami materi fungsi sosiologi lagi ya. Iya ibu. Iya. Baik, setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari adalah sosiologi merupakan ilmu sosial yang memiliki kontribusi dalam kehidupan seperti dalam perencanaan sosial, pembangunan, penelitian, dan juga pemecahan masalah sosial. Baik, terima kasih ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu fungsi sosiologi ada 4 dan peran sosiologi juga ada 4, dan kalian juga perlu mempelajari keempat-empatnya ini karena nantinya itu harus kalian pahami dan sangat penting untuk dipahami. Sosiologi juga membantu kita untuk mengetahui menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, mengapa masalah di masyarakat itu berbeda-beda. Juga sosiologi membantu kita untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak ada sosiologi di kehidupan kita tidak akan pernah tahu apa yang sedang terjadi di luar, dan kita akan terkurung dalam ketidaktahuan itu. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa dahulu. Silakan untuk perwakilan untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.